Halo teman-teman semua. Jadi di sini kita akan diskusi lagi ya, atau bahas lagi mengenai salah satu golongan senyawa yang paling populer pada bahan alam, yaitu adalah fenolik, teman-teman. Ya. Ini adalah sasaran belajar atau outline kita pada diskusi kali ini. Yang pertama itu ada pendahuluan, kemudian ada biosintesis fenolik, dan yang terakhir adalah klasifikasi dari fenolik ya, karena fenolik ini besar, maka banyak nanti nih anggota-anggotanya dari fenolik ini gitu. Nah, pendahuluan dulu. Jadi fenolik itu apa? Secara umum, fenolik itu merupakan semua senyawa yang memiliki gus hidroksil, teman-teman, yang berikatan dengan cincin aromatik. Jadi ada, kalau teman-teman ketemu atau menemukan ya, atau mengekstrak kemudian mengetahui strukturnya, dia punya aromatik atau benzen biasanya, yang kemudian dia berikatan dengan gus hidroksil, itu merupakan salah satu anggota fenolik. Nanti bisa macam-macam, bisa flavonoid ya paling banyak ya. Kemudian ada apa namanya? Lignan, ada fenilpropan dan lain-lain ya. Nah, beberapa golongan atau beberapa anggota fenolik yang populer itu adalah, yang pertama adalah fenilpropanoid ya, atau disebut juga C6C3 ya. Ini fenilpropanoid ya, atau fenilpropan sama aja. Kemudian ada lignan ya. Dia itu gabungan atau dimer dari fenilpropan ya. Jadi ketika fenilpropan bergabung menjadi satu ya, dua fenilpropan menjadi satu, itu dia bisa menjadi senyawa yang namanya adalah lignan ya. Kemudian ada kumarin juga sama ya. Dan yang terakhir adalah flavonoid ya. Jadi kalau kita bisa lihat di sini, ketika tanaman, kalau kita lihat tanaman itu dia berfotosintesis, nanti dia bisa menghasilkan beberapa metabolit primer ya, seperti protein ya, lemak atau lipid, sorry, bukan lemak ya. Lemak itu bagian dari lipid ya. Kemudian ada karbohidrat dan juga ada klorofil. Nah, biasanya karbohidrat atau senyawa gula ini dia berikatan langsung dengan beberapa senyawa fenolik. Salah satunya adalah flavonoid ya. Jadi selain ada metabolisme primer, si tanaman juga menghasilkan metabolisme sekunder ya, bisa terpenoid, alkaloid, kemudian ada glikosida yang sianogenik ya. Dan yang terakhir atau yang paling banyak itu adalah senyawa golongan fenolik di situ. Di situ ada asam fenolat dan kumarin, di mana nanti asam fenolat ini bisa menjadi lignin nih, yang menjadi penyusun dari kayu biasanya. Kemudian bisa jadi kalkon juga, atau flavon, bisa menjadi flavonon, ada isoflavon, flavanols, anthocyanins yang memberikan warna pada tanaman ya. Kemudian ada flavonols dan juga ada tanin di situ. Nah, jadi kalau teman-teman menemukan tanaman, kemudian tanamannya itu diekstrak, itu kemungkinan besar atau pasti teman-teman akan menemukan senyawa yang masuk golongan atau menjadi anggota dari fenolik ya, pasti ya. Karena dia itu, fenolik ini anggotanya banyak nih, ada flavonoid apalagi itu, ada flavonoid, lignan, fenilpropan, kumarin dan lain-lain ya, gitu. Nah, untuk biosintesis dari fenolik itu sendiri, itu ada dua, teman-teman. Ada yang melalui jalur asam sikimat, ya, atau disebut juga melalui jalur fenilpropanoid, C6C3 ya. Kalau teman-teman lupa nih, kayak gini dia, C6C3 ya. Nah, gini. C6 yang ini, C3 yang ini nih ya. Nah, fenilpropanoid atau jalur asam sikimat, atau dia melalui jalur asetat atau pembentukan poliketida yang menutup ya, gitu ya. Nanti bisa menjadi fenolik gitu. Nah, untuk biosintesis jalur asetat itu dia melalui pembentukan poliketida ya, atau disebut juga polybeta ketoester nih, seperti ini nih. Nah, nanti dia terjadi folding atau bengkok seperti itu ya, folding. Nah, nanti di ujungnya dengan adanya reaksi aldol, kemudian ada reaksi dehidrasi, dan yang terakhir adalah reaksi enol ya.
dan kemudian menutup cincinnya, dia bisa menghasilkan asam orselinat ya, atau orselinic acid di situ. Dan kemudian kalau misalnya menutupnya beda nih di sini ya posisinya, ada folding A, folding B, dia nanti di ujungnya menjadi fluoroasetofenon ya. Ini kalau misalnya dilihat dari jalur asetat atau jalur poliketida ya, poliketida yang menutup atau terjadi folding di situ. Nah, kalau teman-teman lupa, untuk poliketida ini dia building blocknya atau prekursornya yang utama adalah asetil CoA ya, atau C2 ya, plus malonyl CoA bisa jadi di situ ya. 3 kali tapi malonyl CoA-nya ya. Ini kalau yang jalur asetat melalui pembentukan poliketida yang dilanjutkan dengan penutupan cincin dari folding ya gitu. Nah, kalau misalnya jalur asam sikimat, dia itu digunakan atau menggunakan prekursor berupa asam sikimat nih. Ya, ini asam sikimat ya. Asam sikimat itu dia punya gugus asam atau karboksilat di situ. Dan ada 3 gugus hidroksil di sini ya. Dan ada 1 ikatan rangkap ya. Nah, untuk jalur asam sikimat nanti dia ketika misalnya di sini berubah menjadi 3-dehydrosikimic acid ya. Nanti dia bisa menjadi asam protokatekuat dan juga asam galat di situ, di mana asam galat ini itu adalah bagian atau salah satu anggota dari fenolik ya, teman-teman. Ini paling sering ditemui sih asam galat, makanya si asam galat ini sering digunakan sebagai standar ya, atau standar pengukuran total fenolik ya, teman-teman ya. Karena dia merupakan senyawa yang paling representatif untuk menggambarkan aktivitas fenolik yang ada di tanaman, seperti itu. Dan yang terakhir ada klasifikasi fenolik. Yang pertama itu ada fenolik simple atau fenolik sederhana atau benzokinon ya. Strukturnya itu dia C6 berarti. Seperti ini tadi yang paling gampang ya, teman-teman. Kemudian ada hidroksibenzoic acid ya, atau asam hidroksibenzoat, dia C6C1 ya. Kemudian ada asam hidroksisinamat atau fenilpropanoid, ini adalah C6C3, tadi sudah dibahas juga, salah satu anggota fenolik yang paling populer. Kemudian ada asetofenon atau asam fenilasetat C6C2 ya. Kemudian ada santon ya di situ. Dia strukturnya itu C6, C1, C6 ya. Kemudian ada stilben dan juga anthraquinon, dia strukturnya C6, C2, C6 ya. Bedanya di sini nih, di tengahnya. Kemudian ada flavonoid dan juga isoflavonoid ya, beda di posisi aja. Dia itu strukturnya C6, C3, C6 ya. Kalau teman-teman lupa, flavonoid seperti ini ya dia. C6, sorry. Malah jadi C5 dia. C6 ya. Kemudian C3 di sini biasa ini. Kemudian di sini C6 lagi nih, ya. Ini adalah struktur dari flavonoid ya, struktur kerangka dari flavonoid atau struktur yang paling sederhana dari flavonoid ya. Nah, kalau ini adalah simple fenolik di situ ya. Nah, selanjutnya ada lignan. Lignan itu gabungan dari 2 fenilpropanoid, makanya dia C6C3-nya ada 2 nih teman-teman ya, atau membentuk dimer namanya ya. Kemudian ada lignin, dia itu kalau misalnya lignan itu cuma 2, kalau lignin itu bisa membentuk oligomer atau polimer ya, yang bisa menjadi penyusun dari kayu biasanya kalau lignin. Dan yang terakhir itu ada tanin yang terkondensasi, contohnya adalah proantosianidin dan juga flavolans. Dia C6, C3, C6 mirip dengan flavonoid, cuma dia lebih besar, makanya di sini ada N nih atau pengalinya seperti itu. Dan inilah referensi saya gunakan untuk pembuatan diskusi kali ini ya. Yang utama itu ada Dewick teman-teman, dan juga ini nih dari Christopher, dan juga ada Sarker ya. Nah, untuk
tambahannya untuk melihat reaksi organik yang di awal-awal, saya lihat di biasa buku Fessenden seperti itu. Oke, mungkin gitu ya teman-teman untuk pembahasan kali ini. Semoga materinya bermanfaat. Terima kasih.